5. Ini udah lewat 5. Mau bilang coba diaktifin dulu kameranya semua. Oke, diaktifin kameranya semua. Kemudian semua tanya nih. Semua yang hadir saat ini udah di print belum? Catatan yang saya berikan udah dicetak atau belum? Ada yang belum? Oke, ada yang belum. Nah, sebelum ujian saya bilang dicetak ya atau di print kemudian kamu tempelkan biar tidak hilang. Nah, di sini kita mau bahas dulu soal catatan dan kemudian materi kita seanggap sudah selesai ya. Materi kita seanggap sudah selesai tapi nanti kita akan bahas. Saya nanti berikan yang namanya itu adalah kuis dadakan yang bisa jawab dapat +2. Lumayan loh, oke? Lumayan ya kalau misalnya saya kasih kuis dadakan dapat +2. Nah, di sini kita bahas dulu. Oke, coba semua dibuka buku cetaknya. Halaman 51. Saya sekarang lagi ngajar di kelas 6B. Coba semua dibuka buku cetaknya, halaman 51. Halaman 51. Catatan TIK UTS semester genap. Oke, ini catatannya ya. Nah, saya kasih kuis yang pertama nih, mau buat yang offline sama yang online. Tapi kalau untuk yang offline, untuk yang online, yang 19 orang yang hadir, dari ketikan aja ya, kamu ketik nih apa jawabannya. Kalau dari ngomong, nanti saya nggak tahu siapa yang ngomong. Paham ya? Oke, kita mulai satu soal dulu nih. Diperhatikan dari halaman 51. Oke, kamu perhatikan. Menyisipkan objek dalam slide. Ada lihat semua? Ada ya? Menyisipkan objek dalam slide itu terdapat pada menu apa? Terdapat Oke, untuk yang online, yang offline benar nih, Edmund benar nih. Kalau yang online gimana nih? Menyisipkan objek dalam slide terdapat pada menu insert atau tag insert. Ayo diketik biar saya tahu nih. Tadi Edmund udah selesai nih. Oke, Melvin sama Edmund ya, saya catat +2 nilainya. Sekarang saya di kelas 6B ya, saya catat ya. 6B, Edmund sama Melvin. Nah, saya minta satu offline, satu online. Nah, Jerry Distin ketinggalan. Masuknya itu gimana sih, Nah, kamu perhatikan nih. Coba kamu lihat nih dari halaman 51 bagian gambar yang ini. Oke, dari gambar yang ini. Saya tanya menyisipkan objek dalam slide ada tabel. Benar ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Tabel, gambar, atau picture, clip art, save. Nah, ini di bagian ini terdapat pada menu apa nih? Di gambarnya kan udah ada jawabannya. Terdapat pada menu insert. Nah, saya boleh contohin nggak? Boleh ya? Saya contohin nih. Oke. Tampilan menu home adalah yang ini. Ini adalah tampilan menu home. New slide, layout, reset. Nah, insert adalah ini tampilannya. Saya klik insert ya. Nah, sesuai nggak dengan yang ada di buku cetak? Ada tabel, ada picture. Nah, sesuai ya. Oke, sampai sini. Paham atau tidak? Paham ya? Gampang ya? Udah 2 orang nih. Kok nilai plusnya dikit banget, cuman +2, itu sudah lumayan. Jika contoh nih, biasanya kalau kita UTS berapa soal pilihan berganda? Pilihan berganda berapa soal nih? Oke, 30 soal pilihan berganda. Isian berapa soal? Isian berapa soal nih?
Ayo. Oke, isian 10. Esai atau uraian yang panjang jawabannya ada berapa? 5. Benar ya? Jadi semua totalnya berapa? Oke, ada 45 soal. Ada 45 soal. Nah, pilihan berganda itu satu soal poinnya 2. Paham ya? Satu soal itu poinnya 2. Jadi jika kamu pilihan berganda benar semua 30, berarti 2 kali 30 berapa nih? Ayo, saya mau hitung-hitungan dulu nih. Jika pilihan berganda kamu benar semua. Oke, benar ya. Jumlahnya 60. Nah, kamu isian benar semua. Uraian benar semua. Di pilihan berganda ada salah satu. Nilainya 98. Nah, manusia itu tidak mungkin tidak pernah berbuat salah. Benar atau salah? Paham nggak? Manusia itu pasti pernah berbuat salah, benar ya? Nah, jadi kalau misalnya kamu dapat nilai plus 2 kan lumayan ya, dari 98 menjadi 100. Nah, jadi di sini saya kasih coba tambah-tambah nilai, karena kan soal ujian kita ini banyak, ada 45 soal. Jadi di sini kita lanjut lagi. Oke? Nah, semalam udah periksa tugasnya, sampai sekarang masih ada aja yang belum selesai. Nih, saya nggak paham kenapa belum dikerjain, antara tidak ada buku cetak atau males mengerjain. Oke? Nah, Frederick, Kenny, Kenrick, Valencia, Velania, Yovela. Oke? Nah, ini masih saya tunggu sebelum nanti saya nggak minta lagi ya. Ini memang sebelum ngomong sama wali kelasnya, tetapi kalau masih belum dikerjain, tolong dikerjain. Saya masih tunggu. Oke? Sama enak banget untuk mendapatkan nilai ujian. Nah, sepun udah selesai yang namanya itu buat soal ujiannya nih. Oke, nih, kelas 6 ujian tengah semester. Nih, ada Word-nya, ada PDF-nya. Ini catatan yang saya berikan itu ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan bahas juga mereview sedikit. Ini masih 2 orang yang mendapatkan plus 2. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya lagi. Kita masuk sekarang di halaman 52. Ayo, kita masuk di halaman 52. Tetapi sebelum masuk, kita mau praktikum dulu. Nah, di minggu lalu, kita kan udah bahas ya, gimana sih cara untuk membuat shape. Untuk membuat shape itu cukup dari insert, nih ya. Kemudian ini ada shape. Shape text box ya, ini text box. Oke, select. Ini text box. Nah, kemudian di sini kamu aren aja nih. Kamu ketik apapun yang kamu mau. Nah, sekarang kita mau bahas dulu yang namanya itu adalah word art. Menyisipkan word art dalam slide. Untuk word art ini sama seperti si text box ya. Word art itu sama seperti text box. Jika kamu perhatikan di bagian insert, yang pakai laptop dari 26 orang, boleh langsung dipraktekin ya. Nah, untuk yang offline nih, saya nggak nampak yang mana itu word art. Nah, menu word art itu ada tetap di insert, kemudian di sini ada terpampang nyata. Kelihatan ya, yang A ini disebut sebagai word art. Nah, jadi saya bocorin kalau misalnya nanti sebuat soal ujian nih, lambang A ini semuanya harus tahu ya, ini lambang apa? Karena ini kan sudah tertulis ya, A itu adalah lambang word art. Nah, ini saya klik. Kemudian saya mau tanya dulu nih dari yang online. Ada 20 macam bentuk A. Mana yang paling cantik? Contohnya nih, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Saya paling cantik baris keempat, nomor ketiga contohnya. Atau gimana nih? Bentar ya, ini saya hapus dulu ya. Kita pilih
Oke, ini ada 1. Baris 2 yang kedua. Oke, Melvin baris 2 yang kedua. Yang ini. Oke, nah di sini setelah kita klik, dia bakalan muncul yang seperti begini. Nampak ya? Kemudian yang lain gimana nih? Oke, mana nih insert lagi ya? Ini word art, yang mana lagi? Dan baris kedua nomor 1 yang ini. Oke. Kemudian yang mana lagi nih? Ini buat di sini ya, biar kamu lihat nih apa sih perbandingannya. Oke, sama. Yang mana lagi? Yang lain? Baris keempat nomor 3. Ingat ya, yang baris itu adalah kiri ke kanan. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, ini warna biru. Nah, ini ya. Kemudian oke, yang terakhir. Baris 5 nomor 1, baris 1 ke 3. Mana ada nih baris 5 nih? Jocelyn, nggak ada nih baris 5 nih. Cuman sampai baris 4 loh. Kayaknya belum makan nih. Makanya jadi pada bingung. 1, 2, 3, 4. Nggak ada kelima loh ini. Oke, terakhir pilihan yang ini. Nah, oke, sebuat di sini. Jika kamu perhatikan, berbeda nggak di setiap word art? Beda ya. Inilah yang disebut word art. Sebagai contoh di sini sebut nih. Hari ini. Oke. Hari Selasa. Ngapain? Les ke-1 belajar tik. Nah, di sini ya. Ini sama seperti kemarin kita belajar yang namanya itu adalah membuat. Nah, dari sini kita ada kelihatan ya kalau misalnya setiap word art-nya berbeda. Jadi setelah kita membuat ini sama seperti di bagian text box kemarin. Ada yang namanya itu adalah shape format atau drawing tools. Nah, shape format atau drawing tools. Kemudian saya mau tanya nih. Oke, saya mau tanya siap-siap. Shape fill ini apa kegunaannya? Oke, yang laki-laki ya Justin sudah benar. Oke. Jerry di Steam sudah benar. Berarti Justin sama Jerry di Steam ya. Justin apa namamu? Oke, Justin Wijaya sama Mel sama Jerry di Steam ya. Jerry di Steam. Oke, ada 4 orang ya. Oke. Untuk mengganti warna untuk mewarnai, untuk ganti kayak warna gitu Nah, jawaban yang saya tanya Seville ini ada di halaman 52. Coba diperhatikan nih halaman 52. Nomor satunya. Nih, di nomor 1 ini ada kelihatan nggak nih? Yang saya tunjukin ada ya. Di bagian 51 ini ada tulisannya nih. Jadi di situ ada semua jawabannya. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya kecilin. Saya clear lagi ya. Untuk mengisi warna ke karakter atau teks. Nah, kita pakai yang ini. Nah, oke. Kemudian saya coba pakai shape effect. Ini sebuah 3 dimensi seperti gini. Ini bisa kita buat sesuai dengan yang kita inginin. Tiknya mau kita buat efeknya ini adalah yang mana kamu inginin nih. Saya kok nggak berubah, oke kita buat 3 dimensi semua ya. Oke. Kemudian
Oke, nah ini sebut kayak gini ya. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, kita menggunakan yang namanya itu adalah shape effect. Pertanyaan saya selanjutnya, shape effect ini kegunaannya apa? Shape effect kegunaannya ngapain? Oke, Melvin Reynaldo ya. Nah, gimana nih? Memberikan efek shape. Nah, benar. Jawabannya cuma satu, Melvin sudah benar ya, yaitu memberikan efek shape. Nah, di efek shape ini ada berbagai macam. Ada 3 dimensi, ada bevel, soft edges, glow, dan masih banyak lagi. Oke, ini udah benar ya. Tadi Melvin Reynaldo. Oke, di sini tadi. Hah? Kenapa? Oh, oke. Ini yang pertama Melvin. Nama kamu siapa nih? Melvin Reynaldo. Berarti Melvin 2 kali ya? 2 kali. Oke. Yang belakang siapa namanya? Jovandi. Oke. Nah, sampai di sini nih. Penggunaan shape fill, shape outline, sama shape effect ada di buku cetak. Ada yang mau ditanyain sama saya? Nggak ada ya. Semuanya berdasarkan dari buku cetak. Nah, dari yang offline saya tanya, ada yang masih belum siap tugas? Tadi ada yang saya lihat nih yang belum siap tugas. Siapa? Oke. Kalau dari yang online, ada berapa orang yang masih belum siap tugasnya? Ayo, dari yang online, ada berapa orang yang siap tugasnya nih? Yang belum siap tugasnya, ada yang belum selesai? Ya, coba ngaku nih. Kalau misalnya tidak ada, kita mau bahas dulu catatannya. Sorry, mau bahas dulu soal tugasnya. Ada yang masih belum siap? Semuanya sudah ya? Oke. Kalau semuanya sudah, kita bahas dulu soal tugasnya yuk. Kita bahas dulu soal tugasnya. Coba semua dibuka buku cetaknya di halaman 60. Ayo coba semua dibuka buku cetaknya di halaman 60. Oke. Kemudian diambil pensilnya. Biar kita sama-sama belajar. Ada yang punya pensil atau pulpen nih? Boleh dibuat nih. Jawabnya pakai pulpen. Oh, kamu udah buat jawabnya di situ? Oh, oke. Nah, nggak apa-apa. Ini Christabel Swans nih. Saya bilang kerjakannya di buku tugas loh Christabel. Kenapa masih dibuat di buku cetak nih? Nah, di sini peraturannya kalau nggak salah saya bilang buat di buku tugas loh nih. Nih, langsung di paling atas saya buat nih. Pindahkan ke buku tugas halaman 60 sampai 62. Nah, untuk Christabel kamu buat lagi ya, kamu pindahin ke buku tugas ya. Tapi ini jangan dihapus, kamu tambahkan satu lagi aja biar saya bisa lihat. Nah, kamu kan di sini kan tidak telat mengumpulkan ya, kamu tidak telat mengumpulkan. Kalau misalnya kamu hapus ini, kamu bakalan diganti menjadi telat mengumpulkan tugas. Jadi saya minta di sini, coba kamu tambahkan satu lagi. Oke, boleh ya? Oke, saya tunggu ya. Buat yang lain yang belum selesai, tolong dikerjain. Kemudian buat Jocelyn Lawrence, ada nggak di sini Jocelyn Lawrence? Nggak ada ya. Ini saya sudah bilang dari beberapa minggu yang lalu ya, jangan kirim sama saya seperti gini. Alasannya terkadang
ketika sedownload itu isinya kosong atau tidak bisa sedownload. Nah, ada yang bisa sedownload, ada yang kadang bisa didownload tapi kosong isinya. Oke. Nah, ini sama aja nih pasti 2 nih. Dia menyimpannya di dalam Google Drive nih. Oke, nih buat yang lainnya yang belum ngerjain, tolong dikerjain ya, saya tunggu ya. Oke, kita lanjut nih, masuk ke soal nomor 1 nih. Itu yang pertama tampilan icon apa yang kemarin kita ajarin? Ayo nih, tadi ada yang bilang insert, ada yang bilang picture nih. Halaman 60 nomor 1 adalah tampilan icon picture atau gambar. Fungsinya ngapain? Oke, yang offline benar. Kalau yang ini boleh langsung ngomong aja ya, biar kita samain jawabannya, biar kamu tahu apakah jawaban kamu itu benar atau salah. Saya ditulis lagi di buku teksnya, iya. Kamu tulis aja lagi ya. Nah, jawaban nomor 1 itu adalah untuk menambahkan objek atau gambar pada slide. Oke. Sekali lagi saya bilang, fungsinya picture itu adalah menambahkan objek atau gambar pada slide. Nah, kalau misalnya jawaban yang saya bilang ini dengan yang kamu tulis itu merasa benar, berarti benarlah nomor 1. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2 itu tampilan icon apa tuh? Text effect. Oke, text effect. Fungsinya ngapain? Efek terhadap bentuk text word art berupa shadow, reflection, glow, bevel, 3D, rotation, dan transform. Oke, Aurel benar. Efek terhadap bentuk text word art berupa shadow, bayangan, reflection, pantulan. Oke, jawabannya terlalu panjang ya. Sesingkat, fungsinya itu adalah memberikan efek terhadap text word art. Oke, kalau kamu menjawabnya memberikan efek terhadap teks itu benar. Kalau kamu mau buat ada word art-nya atau mau buat ada text box-nya sama saja. Oke. Ya, nomor 3 itu tampilan icon apa? Oke. Fungsinya ngapain atau kegunaannya? Slide untuk memindahkan objek ke kiri, ke kanan, ke atas. Oke. Nah, itu jawaban panjangnya ya. Jawaban panjangnya itu adalah memindahkan objek ke tempat lain. Itu kurang tepat nih. Jawaban nomor 3 itu adalah meratakan objek sesuai yang kamu inginin. Contohnya, mau untuk objek rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata atas, rata vertikal, dan lain sebagainya. Jawaban singkatnya itu adalah meratakan objek sesuai yang kamu inginkan. Benar nggak jawaban kamu dengan jawaban atau hampir sama? Oke, yang penting ada judulnya meratakan objek itu sudah benar. Oke, kalau tadi nomor 2 kata kuncinya adalah memberikan efek. Nomor 1 kata kuncinya adalah menentukan gambar. Oke, jika ketiga itu ada kata kunci yang saya sebutin berarti jawaban kamu benar. Nomor 4. Oke, rotate. Fungsinya ngapain? Fungsi rotate untuk memiringkan objek. Oke. Benar ya, merotasikan objek jawabannya. Merotasikan atau memiringkan objek itu sama saja. Oke. Jawaban singkatnya merotasikan objek atau memiringkan objek. Itu sama saja. Selanjut, nomor tampilan Oke, drawing tool. Fungsinya ngapain? Untuk mengatur jenis word art. Apa nih? Ayo,
Buat dari yang online dulu nih, saya tanya nih. Tampilan icon drawing tools, apa gunanya nih? Untuk mengatur jenis word art. Oke, itu benar ya. Jawabannya itu untuk mengatur jenis word art atau mengganti tampilan word art sesuai keinginan. Oke, jawaban sebenarnya adalah mengganti tampilan word art sesuai keinginan kamu. Nah, kalau misalnya ada jawabannya yang hampir sama, berarti jawaban kamu benar. Sampai sini, ada yang merasa salah nggak jawabannya? Nggak tahu. Jawaban kamu apa nih? Enggak, Sir. Panjang ya jawabannya ya. Nah, ini kan kemarin tadi barusan saja nih kita sudah bahas nih. Nah, ini ada bagiannya nih. Ini adalah shape formatnya ya nih, shape format. Disinilah yang disebut sebagai drawing tools-nya ya. Ada text box ini. Sorry, ada text fill, text outline, text effect. Nah, sebagai contoh nih, lihat ya. Oke, di sini saya blok dulu. Nah, saya mau ngubah ini. Nah, ini kan sesuai keinginan saya, benar ya? Jadi jawabannya itu adalah mengubah tampilan sesuai dengan keinginan kita nih. Nih ada text fill-nya. Kamu mau buat warna merah juga boleh. Text online-nya nih kan warna merah nih. Saya mau buat warna hitam di sini-sininya juga boleh nih. Text effect. Jadi jawaban sebenarnya itu adalah ya ditulis ya, mengganti tampilan sesuai keinginan kamu. Itu jawabannya. Berarti di sini semua rata-rata salah ya jawabannya ya? Atau kayak mana nih? Oke, itu dapat jawaban dari mana tuh Justin? Oke, nah itu jawaban sebenarnya. Udah ditulis di buku cetaknya atau belum nih? Oke, kita lanjut. Nomor 6. Tampilan icon group. Gunanya ngapain? Untuk mengelompokkan beberapa shapes. Oke, benar. Jawabannya untuk mengelompokkan beberapa shape menjadi satu shape. Itu jawabannya. Sekali lagi saya bilang, fungsi icon group adalah mengelompokkan beberapa shape menjadi satu shape. Nah, nomor 7 itu kemarin apa kita bilang? Slide sorter. Oke, slide sorter. Benar, kegunaannya ngapain? Untuk digunakan untuk mengatur transisi dan efek. Oke, Aurel, jawabannya salah tuh. Yang lain gimana nih? Ayo, slide sorter kemarin apa kegunaannya? Kemarin udah kita praktekin loh. Oke, itu jawabannya yang paling benar. Kegunaan slide sorter itu adalah untuk menampilkan Tampilkan secara keseluruhan. miniatur dari keseluruhan slide presentasi. Benar, Melvin benar. Jawabannya adalah untuk menampilkan keseluruhan slide seperti begini. Kemarin saya sudah bilang, kalau tampilan normal itu cuma sampai 6 slide saja yang bisa kita lihat. Benar ya? Ini sampai nomor 6 slide, dan di sini ada 35 slide. Kalau kita klik slide sorter, dia lebih banyak menampilkan slide-nya. Jadi nomor 7 jawabannya itu yang paling tepat adalah menampilkan slide lebih banyak dari biasanya. Oke, paham? Kita lanjut, terakhir nomor 8, apa tuh? Background style. Background style. Apa jawabannya tuh? Gimana? Oke. Nah, yang ini benar.
Yang untuk online gimana jawabannya nih? Dengan cara Background. klik tombol background styles yang terdapat pada grup background tab design. Oke. Jawaban singkatnya nomor 8 adalah mengatur latar belakang slide. Itu jawabannya, mengatur latar belakang slide. Di situ ada yang namanya background. Background itu berarti latar belakang. Oke, itu jawaban dari tugasnya. Yang merasa salah, ya sudah, berarti kamu sudah buat seperti itu, tidak bisa diganti lagi. Nah, dari jawaban yang saya berikan, semuanya setuju nggak dengan jawaban saya? Setuju ya? Tadi saya sudah bilang ini salahnya di mana, ini salahnya di mana. Oke, sampai di sini dulu kita sebelum absensi. Diaktifkan dulu kameranya ya. Tadi ada 28 orang, sekarang tinggal 25 nih. Oke, nah ini kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. 2 minggu lagi, sorry.